Hadirin rahimakumullah. Baik. Sungguh banyak penyakit-penyakit yang ada dalam kolbu kita. Kalau di dalam Tanwirul Qulub yang disebutkan biangnya 7. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin, kalau nyebut Ihya U-nya mesti jelas ya. Apa katanya? Ihya Ulumuddin. Karena hamzah tersebut huruf pokok, pengganti daripada iya. I'rab terdapat pada hamzahnya. Hadza Ihya'u Ulumuddin. Ra'aitu Ihya'a Ulumuddin. Qara'tu fi Ihya'i Ulumuddin. Kalau enggak pakai hamzah, Ra'aitu Ihya' Ulumuddin. Ya pasti kalau oleh ulama dianggap kamu enggak ngaji sih. Dianggapnya begitu. Baik. Ihya Ulumuddin berapa? Ihya Ulumuddin 52 sifat-sifat buruk yang disebut. Memang cuma segitu, silahkan kaji lagi dalam kitab-kitab lain, bisa jadi 1000, 2000, 10.000, 100.000, sejuta, jutaan. Penyakit kolbu itu luar biasa banyaknya. Nah, saya akan masuk kepada istilah muraqabah, karena di kalangan kita kurang dikenal. Di pusat sudah saya bahas seizin keluarga, walaupun saya disebut ulama, pimpinan pesantren Az-Zainiyah, pimpinan organisasi anu, kalau untuk lingkungan Suryalaya kulonuwun, karena ada pemegang otorita, ada keluarga pengarsa abah. Saya mohon izin, manakib ini saya akan menjelaskan muraqabah dan asma yang 7. Kata keluarga, silahkan saya sampaikan ya. Kenapa Pak Wah ngomong begitu? Masih ada di antara ikhwan yang suka comel, cek Sunawa. Tahu comel? Banyak ngeritik tapi nggak pakai ilmu. Dari mana ini? Abah juga nggak pernah merentah. Kok aja kan gitu-gituan? Termasuk TKN Center. Center kan pusat. TKN Center jadi pusat loh. Berarti menyaingi pusat dong. Ini otak dari mana kamu? TKN Center DKI Jakarta gitu. Kalau TKN Center hanya boleh disebutkan satu tempat, bagaimana perguruan TKN yang lain? Meranggen, Pusat Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Surabaya, Syekh Asrori Qadiriyah Naqsabandiyah. Abuya Sukanta di Banten Labuan Qadiriyah Naqsabandiyah. Banyak Pak, jangan sempit. Kalau kita cintai Suryalaya, hormati Suryalaya, agungkan Suryalaya, bagus, tapi jangan nafikan yang lain. Kalau kita menganggap bahwa pusat tarekat hanya di Suryalaya saja, yang lain dianggap tidak benar, bagaimana Anda berpikir umat Islam di dunia hari ini 1,5 miliar, di Indonesia saja 200 juta, potong yang belum dewasa 100 juta, maka yang sudah dewasa 100 juta. Kalau Ikhwan TKN Suryalaya baru 4 juta, 94 juta lagi, silakan yang lain, silakan. Selama dia benar, selama dia sesuai dengan aturan, siapapun. Maaf ya, supaya kita menghargai pihak-pihak lain yang memang benar dan diakui. Drin, kita masuk pada muraqabah. Seakan-akan Ikhwan TKN sekelas kita seperti nggak layak gitu masuk kepada pembahasan maupun praktek muraqabah. Kira-kira salah nggak saya ngomong? Bapak-bapak udah layak muraqabah belum? Tuh kan. Jawabannya kebanyakan nggak punya jawaban. Ya. Nah, sekarang saya perlu jelaskan. Muraqabah itu diambil dari kata rokbun. Apa katanya? Di antara malaikat ada yang disebutkan rokib. Apa itu rokib? Pengintip. Bisa disebut pemindai enggak ya? Pokoknya mengamati terus gitu, mengawasi terus. Rokib. Boleh. Sebenarnya belajar zikir bertorikot itu adalah muraqabah.
Torikot itu sendiri murokobah. Kita memurokobahi keadaan kolbu kita. Apa bahan-bahannya? Antara lain yang pertama adalah ahadiyah. Apa katanya? Ini oleh Bapak bisa langsung dipraktekkan. Mau nanti malam dipraktekkan boleh. Katanya harus di Sukabumi dulu. Betul. Pada awal-awal saya menggulirkan ini seizin keluarga adalah harus saya kawal supaya tidak salah praktik, supaya jangan sampai itu tadi kependekaran. Kalau sudah mengamalkannya gini-gini, nanti otaknya aku jadi wali, pasti aku terbang. Dikirnya belum apa-apa, perasaan sudah terbang. Itulah gak normal. Itu yang saya wanti-wantikan. Sebenarnya tidak harus izin khusus, tidak harus pembimbing khusus, enggak. Wong dikir itu sendiri adalah muraqabah. Jadi apa yang diamalkannya? Dikir kopi. Kalau di torekot lain ada dengan dikir jahar, silakan, hak mereka, gitu ya. Jangan suka usil terhadap tarekat-tarekat lain. Dikir kopi. Jadi bedanya apa aja, dengan dikir biasa? Ada fokus, dokter, ada fokus-fokusnya. Muraqabah yang pertama telah diuji coba oleh mereka yang pendahulu-pendahulu kita. Ini belajar mengamalkannya 10.000 kali. Dikir hobi dalam kolbu. Mampu, Bapak mampu. Kalau Anda mengatakan tidak mampu, pernah nonton bola tamat nggak? Gitu aja pertanyaannya, mudah saya. Nonton bola tamat itu 2 jam lebih itu, dengan turun minum segala macam. Wong dikir ini 10.000 cuma 1,5 jam. Mampu? Nah ini saya harus potong dulu, minder wardahnya harus buang dulu. Kita ini terlalu sering ditakut-takuti. Ini bukan kelas kamu ya, yang naik di kelas itu hanya saya, jadi kamu di bawah saya seumur hidup nanti. Itu udah ada permainan, itu saya tahu, itu nggak jujur itu. Jangan, tarekat bukan untuk begitu-begituan, bukan untuk membawahi orang, bukan. Bimbing dengan benar. Berapa? Yuk kita praktek dulu. Pejamkan mata, tundukkan kepala, rapatkan bibir seperti biasa, lipatkan lidah ke atas, sebut nama Allah di posisi jantung. Allah, 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 Allah. Mungkin kalau seputar tasbih sudah biasa, 1000 juga mungkin sudah pernah mencicipi. Naik lagi, naik lagi. Mau ditambah tahan napas boleh, tarik, tahan napasnya, zikir Allah, 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 Allah. Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah. Mohon maaf, bisa mempraktekannya? Bisa? Sulit. Mau nyebut bisa sulit, takut sombong katanya. Orang bisa ngaku nggak bisa bukan tawadu, itu kupur nikmat, itu hati-hati. Bisa? Mampu? Sudah pernah 10.000? Sebenarnya mampu? Bisa mempraktekkan? Kapan mulai? Nah, gitu. Nanti lagi kabur paes ya. Bisa. Jadi tidak harus ke Sukabumi, asal kontrol diri, jangan sampai ada efek samping. Efek samping di luar tanggung jawab saya, gitu aja udah. Tinggal nunduk. Saya mau sholat dulu, sholat dulu, lalu dikir jahar dulu,
masuk ke dikir hopinya panjangkan, lebih enak. Nanti kalau langsung dikir hopi dianggap nggak ada dari sononya lagi, Pak Jejen lagi salah nanti. ini banyak pengatur yang bukan kelas pengatur sebenarnya. Karena itu kalau di pemerintahan kepangkatan itu sangat ada baper jakatnya ya, ditentukan oleh tim ahli, bukan nyelonong sendiri. Jadi begitu-begitu aja prakteknya. Muraqabah tingkat 1 dikir 10.000. Abah tidak memerintahkan, cukup dengan kata-kata sekurang-kurangnya. Sebanyak-banyaknya tidak di. Yang kedua 10.000. Yang ketiga akrobiyah 10.000. Yang keempat mahabbah fidairatil ula 10.000. Mahabbah fidairatil saniyah 20.000. Saya mau 10.000 Wak, terserah. Tetapi orang yang telah berpengalaman ini pas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli. Ahli itu orang yang berpengalaman ya. Sudah diuji coba oleh orang yang berpengalaman. Ini kitabnya dipegang oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai di lingkungan Suryalaya. Fathul Arifin, kitab yang disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Cuma guru agung kita untuk amalan-amalan yang begini, karena beliau mursyid kamil mukamil, seolah-olah beliau mengatakan, sudahlah yang berat-beratnya bagian abah, kamu mah terima nyocol aja gitu kira-kira. Kudu dieceskeun wae maneh mah. Nah sekarang beliau secara dohir sudah pindah alam, mau manjak kemana lagi kita? Kitalah yang perlu dewasa. Ya, sebenarnya kita mampu. Apakah tidak mengganggu aktivitas di kantor? Wah, tidak. Tidak mengganggu bisnis? Tidak, bahkan memperlancar. Ini beliau apa itu orang yang sedang melakukan testimoni beliau. Udah berapa tahun nih? Ya, beliau belajar saum udah masuk ke bulan 23, Pak Dokter. Ya, tuh Mang Nandi itu siapa? Kemana sekarang? Yang operator laptop saya beda dengan Kiai Wapi, memainkannya sendiri. Kalau saya kan nggak bisa, udah pakai asisten aja. Dia baru 4 tahun saumnya. Ya, saya setelah saya sampaikan di mana-mana, sekarang mulai banyak yang mau saum terus menerus. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, pertanyaan tadi bid'ah apa malas sebenarnya. 13 riwayat hadis tentang saumud dahri. Antara lain teksnya seperti ini, man saumad dahro bisabilillah dayakallahu lahu jahannam. Orang yang saum karena Allah ad-dahro sepanjang tahun, maka Allah menyempitkan jahanam bagi dia, dalam arti yang sangat luas. Ya, insya Allah. Baik hadirin, mahabbah pil kaus 30.000, wilayah ulia 40.000. Kuat? Ini mesti ditanya terus kalau ngomong gini. Kuat? Kalau masih ragu-ragu nyebut kuat, insya Allah deh. Kuat? Agak berani kalau insya Allah. Sebab insya Allah Indonesia gimana gua aja gitu. Kok ketahuan Pak? Ya lumayan lah, udah tua. Mampu. Rata-rata di Sukabumi 789 menjelang manakib antara 50 sampai 100 orang lah ada dari mana-mana. Sekarang yang sedang ada di rumah dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan dari Aceh, ingin belajar 40 hari katanya dari kawan-kawan tabligh. Silahkan. Tapi kalau untuk umum kita buka 3 hari, 7, 8, 9 setiap menjelang manakib. Baik, wilayah ulia 40. Nanti saya jelaskan satu persatu. Apa itu?
Untuk apa itu? Apa manfaatnya? Kamalah nubuwah 10.000, kamalah risalah 10.000, kamalah ulul azmi 10.000. Terus lanjut. Mahabbah surpah 10.000, mahabbah khillah 10.000, datiyah hakikat Muhammadiyah 10.000, hakikat Ahmadiyah bukan organisasi, ini Ahmadiyahnya. Muhammadiyah juga bukan organisasinya, bukan. Nanti saya jelaskan. Hubbus surpah 10.000, latayin 10.000, hakikat Ka'bah 10.000, hakikat Quran 10.000, hakikat salat 10.000, ma'budiyah surpah 10.000. Selesailah ketuk pintu tahap awal. Ya. Jadi jangan begini, wah saya sih udah selesai muraqabah. Jadi saya kalau kayak ke Jakarta baru lewat naik bis gitu. Kamu tahu nggak Ciliwung? Nggak turun sih. Kamu tahu Sarinah? Nggak juga. Kamu tahu barangkali bangunan? Nggak juga, wong cuma lewat ya. Jadi kalau satu kali mungkin baru lewat gitu ya. Mungkin nantinya ada yang sudah 7 kali, 8 kali, 10 kali. Jadi berapa kali? Wah batasnya? Nggak usah lama, sampai mati aja. Jadi nanti saya akan terbang gawa. Ya loncat aja dari meja ke bawah lah. Hati-hati kesandung kamu. Apa itu terbang segala macam? Apa itu kesaktian? Ya. Ilmu kesaktian lah. Ini ilmu keikhlasan begitu. Saya bukan menjelekkan, bukan. Ini ilmu keikhlasan. Sebenarnya ikhlas itu lebih sakti daripada orang sakti. Lebih sakti daripada, itulah para wali. Walau para wali tidak terkalahkan dulu kebanyakan oleh pendekar-pendekar. Kenapa? Karena dia panah lebur menyatu dengan Allah. Nabrak dia sama dengan nabrak bayangan. Yang sakit bukan yang ditabrak, tapi yang menabrak. Nanti saya jelaskan tentang itu. Sekarang kita sebut dulu yuk, supaya hafal semua. Mangga ku Ustadz Andri dibimbing dari awal. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya bantu. Ngomong semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Al-Ahadiyah. 2 Al-Ma'iyah. 3 Al-Aqrabiyah. 4 Al-Mahabbatu fi dairatil ula. 5 Al-Mahabbatu fi dairatis saniyah. 6 Al-Mahabbatu fil qawsi. 7 Wilayatul Aliyah. 8 Kamalatun Nubuwah. 9 Kamalatul Risalah. 10 Kamalatul Ulul Azmi. 11 Al-Mahabbatus Surfati. Hiya hakikatus Sayyidina Musa alaihi salam. 12 Al-Mahabbatu fil khalqi. Hiya haqiqatu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. 13 Adatiyatul mutarajjati bil mahabbah. Adatiyatul mutarajjatu bil mahabbah. Wahia haqiqatul Muhammadiyah. Singkatnya yang 13 ini hakikoh al-Muhammadiyah. Yang ke-14 hakikatu Ahmadiyah. 15 al-Hubbus Surfati. 16 hakikatul la ta'yin. 17 hakikatul Ka'bah. 18 hakikatul Quran. 19 hakikatus Salah. 20 al-ma'budiyatus surfati. Al-ma'budiyatus surfatu. Ya, alhamdulillah, makasih. Jangan kayak saya. Jadi kiai udah 36 tahun baru bisa ngomongin ginian 2 tahun ini aja. Karena saya nggak pernah mempelajari dari dulu. Saya khidmah di Surabaya sudah 24 tahun, berarti 22 tahun saya nggak ngerti ini ya.
Itu tadi karena merasa ada apa? Udahlah, dikir saya segini aja. Tapi setelah beliau wafat, saya berpikir, waduh, ini pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya seperti pekerjaan berat, siapa yang akan melakukan? Ya. Ini kalau tidak kita gali lagi, nanti akan nasiya mansiya, sesuatu yang terbuang nanti. Jadi benda museum ini nanti. Buku ini sudah aja jadi benda museum. Masukin ke museum, dijaga oleh polisi gini tiap hari. Sayang itu. Sayang itu. Ya, kita mulai dari ahadiyah. Dari ahadiyah. Apa itu ahadiyah? Kalau secara emosi, apalagi etimologi, kurang pas saya sendiri ini dengan makna ahadiyah itulah itu kemahaan Allah. Padahal lebih enak kenunggalan Allah, keesaan Allah. Tetapi saya pun harus patsun tunduk kepada para pendahulu. Makna daripada hadiah adalah melatih kalbu kita, melatih keyakinan tentang kemahaan Allah. Apa katanya? Bahwa Allah maha dalam segala sifatnya, maha dalam segala. Ini sebelum masuk ke sini, supaya nggak terlalu dogmatis, nggak terlalu apa itu intimidasi, dimakan bulat-bulat gitu. Mungkin Bapak karena melihat saya yang ngomong, yakin aja gitu. Ya. Tapi saya juga kurang enak tuh. Sebenarnya yakin tanpa pengetahuan itu lain, Pak. Ya. Saya lebih senang berangkat dari pengetahuan. Tadi itu kita ini masih terpengaruh oleh akidah agama lain yang beranggapan bahwa Tuhannya di mana? Tuhannya di mana? Saya mau nanya, ini mimbar kayu apa bukan? Kuat dia? Bagus? Indah? Di mana kekuatan, keindahan, kebagusannya? Di mimbar itu, gitu. Diulang. Kayak sulit begini, kayak sulit. Nggak sulit, nggak sulit. Cuma jarang denger aja. Bener. Seharusnya terus terang, Pak, kita kalah oleh Iran, Pak. Dalam hal begini, kita kalah oleh Pakistan. Kita kalah oleh India. Saya meneliti ke negara-negara orang. Bener kita ini. Waduh, Islamnya Islam hafalan sih. Ibadahnya ibadah sekedarnya. Ibadah kita ini ibadah kuli. Setiap ibadah ingin dibalas. Ngamalin ini kok belum terasa juga ya? Kok Allah lambat juga ya? Masih begitu. Ini dampak dari tadi. Saya contohkan apa tadi? Kayu, bagus, indah, kuat. Kuatlah, ukuran manusia segitu kuat. Kecuali ditabrak beko, ya tentu. Di mana keindahannya? Sana. Kekuatannya di sana. Ketika kita menganggap bahwa Allah adalah di sana, maka segala sifat Allah juga di sana. Rohmannya, rohimnya, basornya, kalamnya, samaknya, basornya, segala sifat-sifat Allah, kuatnya, maha mulianya, segala macamnya di Allah sana. Tidak di sini. Karena Allahnya di mana? Enggak merasa dipaksa oleh saya nih? Sebenarnya saya sedang mewakili Anda ini. Ratusan tahun ini kurang dijelaskan.
tetap aja karena ada kata-kata dia di atas sana, kita tetap aja menganggap Allah itu duduk di sana. Yang kesini siapa? Menurut ilmu yang ada, utusannya siapa-siapa aja, yang malaikat. Kira-kira saya menuduh apa enggak nih? Benar nih? Seakan-akan Allah masih dianggap di mana? Jadi segala sifat Allah di mana? Di sana, tidak di sini. Mari saya bantu. Apakah dalam Asmaul Husna ada kalimat Al-Muhit? Al-Muhit. Al-Muhit. Apa maknanya? Mencakup. Apa katanya? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Saya enggak janji, tapi saya berani punya harapan. Kalau Anda sudah memahami resep-resep seperti ini, nanti dikirnya akan berbeda, Pak. Bobot dikirnya jadi berbeda, sikapnya juga berbeda. Ya, baik. Karena ketika kita zikir la ilaha illallah, yang ada di otak pengen pahala la ilaha illallah atau ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah? Yang mana yang di depan? Yang kedua, syukur kalau sudah yang kedua. Tapi mayoritas masih pahala, Pak. Mayoritas masih pahala. Mungkin 1-2 orang sudah punya target wusul kepada Allah, tapi kebanyakan masih pahala. Mohon maaf. Apa enggak boleh ngomong pahala? Aduh, Anda bertanya, saya harus menjawab. Al-Quran menyatakan sawab jaza, pahala. Al-Quran menyatakan surga, widadari, dan lain sebagainya. Iya, itu hak Allah menyatakan seperti itu. Tapi kita ibadah jangan karena itu. Apa katanya? Pernah Bapak mengatakan, ya Allah saya tidak karena itu? Pernah mengatakan? Belum. Sebenarnya setiap dzikir Anda mengatakan ilahi anta maksudi. Ya Allah, yang kutuju adalah Engkau, bukan pemberianmu, bukan limpahan-limpahan darimu. Ya Allah, aku ingin Engkau ya Allah. Kalau seperti si Ujang dan si Neneng menyediakan, ini kopi untuk abang, nggak perlu. Ini selampe untuk abang, bukan itu. Abang mau apa sih? Dirimu. Kalau mula-mula kenal dikasih senyum aja bangga banget. Apalagi dikasih selampe, padahal udah robek, paling harganya 3.000 perak. Disimpan di lemari khusus. Ini selalu saya tampilkan gambar ini. Ini si Nenengnya nih. Ujang, kamu tahu tentang si Neneng? Tahu. Siapa namanya? Neneng. Pernah ketemu? Belum. Tahu nama. Itu ma'rifat itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita namanya Allah saja, itu ma'rifat itu. Jangan sebut bukan ma'rifat itu. Ma'rifatul asma. Bukan asma sakit dada, bukan. Si Asep ditanya, saya sih udah ketemu, senyumnya manis. Ma'rifat sifat. Kamu Udin, sambelnya luar biasa. Itu ma'rifat af'al. Si Agus ditanya, barangkali kamu lebih dari yang lain. Insya Allah, Wak. Kenapa? Bekas istri saya, Pak. Itu sudah ma'rifat zat itu. Sambel buang, hidung mancung nggak, lampu aja dimatikan. Ilmu ini bukan. Kok ketawa? Nah, karena diramu antara ilmu dan badutan. Ya baik. Memang ngomong di Indonesia itu kayaknya mesti begini ya. Terlalu ilmu ngantuk, terlalu ketawa hitam hati. Dua-duanya lah gitu. Baik hadirin. Oh iya,
Jadi Allah itu mencakup. Yuk ngomong ayat kursi sekelumit aja. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa maknanya? Wasi'a itu boleh disebut mencakup sebenarnya. Wasi'a luas. Kursinya Allah bukan kursi ini. Keberadaan Allah. Banyak ulama yang mengatakan kursiyuhu ilmunya Allah. Takut dia, nggak kenal hakikat dia. Saya tahu, bisa ngukur itu. Ya, keberadaan Allah mencakup langit dan bumi. Ini apa ini? Cakupan Allah sampai ke sini enggak? Kali enggak. Kali cuma sampai Kalimantan gitu. Ke sini mah enggak. Enggak kena dengan cakupan Allah. Bahaya itu. Allah itu mencakup seluruh alam. As-samawati wal ard, semua langit dan bumi, semuanya dicakup oleh Allah. Jadi sifat Allahnya di sana apa di sini? Di sana ada. Di sini ada. Badan Anda di sana apa di sini? Jadi sifat Allah ada pada diri Anda enggak? Nah, itu mahal itu. Konklusi barusan itu mahal itu. Waduh, ini bahaya, ini wihdatul wujud. Udah salah sangka lagi. Yang ngomong ini Rois Jamiah Thoriqoh yang berwenang. Saya pakai jabatan saya. Yang wasit saya, bukan situ. Itu enaknya saya. Kiai Wapi sekarang udah naik lagi. Jadi apa itu? Beliau jadi mudir lajnah Robitoh Ma'hadiyah di Jamiah Thoriqoh Idarah Aliyah. Beliau adalah sebagai penanggung jawab seluruh pesantren-pesantren Thoriqoh se-Indonesia. Pak Jejen itu tenang pokoknya. Nanti beliau dapat sesuatu pasti saya dikasih. Saya dapat sesuatu pasti lempar ke dia. Soalnya untuk membuat latihan di Papua saya nggak sanggup. Ya udah Radik yang main ke sana. Operan aja, operan apa sulitnya? Ini kita pengen bawa bola sendiri terus 5 menit mati kamu. Orang-orang sekelas Pak Wapiudin hati-hati saudara ya. Ya. Tentang kekurangan manusia pasti ada. Saya pun banyak kekurangan. Tetapi mari kita saling hargai. Alhamdulillah. Oh, sebenarnya yang disebutkan menjalankan thoriqot itu bukan mencari-cari yang belum ada. Bukan mencari yang belum, tapi membuka yang sudah ada. Apa katanya? Ini dalilnya mana wajajan? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Sudah kumasukkan ke dalam dirimu ruhku bimana luas, sifatku, af'alku, asma'ku. Pernahkah di masjid ada Asmaul Husna tertulis? Apakah itu Asmaul Husna? Tulisan Asmaul Husna, tulisan asma Allah. Mari kita lihat di mimbar ini ada Asmaul Husna, tulisan Asmaul Husna. Di mic ini ada Asmaul Husna, ada. Nah bagus. Kok nggak ketemu? Nah, sekarang saya perdalam. Di tembok ini ada Asmaul Husna. Apakah tembok ini kuat? Di sini ada qawiyun, al-qawiyu. Jadi kenapa dia kuat? Karena di sini ada asma qawi. Kenapa oleh orang yang dekat kepada Allah tembok dirempuh hanya dengan tiupan? Karena asma qawiyun yang ada pada diri manusia itu lebih kuat daripada asma qawi yang ada di tembok. Ada muringkak bulu punuk ngajinuk. Oh iya ya.
Berarti gua bukan orang sembarangan nih. Saya wakilin aja lah, hatimu lagi ngomong gitu lah, aku tahu lah. Bukan dukun, bukan. Iya ya. Ada Al-Qawi. Kenapa dia terlihat? Karena di sini ada Az-Zohir. Kenapa di belakangnya ada kekuatan yang nggak kelihatan? Karena ada Al-Batin. Jadi nggak tahu berapa ribu asma Allah yang tersalurkan oleh Allah kepada tembok ini, maka jadilah seperti ini. Jadi gimana Pak Kiai? Semua alam ini adalah asma Allah. Semua alam ini sebenarnya adalah, ini sedang ngaji ilmu hakikat Pak. Jangan ditilai oleh Anda dengan kebiasaan ilmu biasa, capek nanti Anda. Taunya menyalahkan saya nanti. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Saya teliti ke negara orang kemana-mana. Bener. Di kita ini maklumlah, terlalu lama dijajahnya dulu. Nah, bagaimana membongkar asma Allah yang ada dalam diri kita? Maka dengan cara muraqabah. Yang pertama adalah ahadiyah. Ahadiyah kita zikir khofi, sekurang-kurangnya telah diuji coba oleh para ahli adalah 10.000, dengan fokus pemikiran kepada kemahaan Allah. Sifat Allah saja, asma Allah saja, yang biasa disebut 99. Dari 99 ambillah barangkali yang lebih urgen untuk diri kita hari ini. Yuk saya ajak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razak, ya Qorib, ya Hasib, ya Mumit, la ilaha illallah. Alam ini sebelum diciptakan ada atau tidak? Ada setelah diapakan? Siapa yang menciptakan? Apakah Allah menciptakan dibantu oleh yang lain? Jadi Allah sekedar pencipta atau maha pencipta? Dzikir khofi tentang kemaha penciptaan Allah. Yuk tundukkan kepala, pejamkan mata, rapatkan bibir, rapatkan lidah ke atas sedikit. Sebut nama Allah dengan fokus bahwa engkau menciptakan saya ya Allah. Dari nurmu engkau ciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad engkau ciptakan ruh saya ya Allah. Dari Nur Muhammad engkau ciptakan bumi. Dari bumi engkau ciptakan air mani yang menjadi diri saya ya Allah. Ya Allahu Allah, Allahu Allah. Fokus satu saja. Engkau maha pencipta. Tadi saya tiada. Engkau ciptakan air mani ya Allah. Ternyata satu tetes air mani, andai jadi manusia semua, tentu menjadi jutaan miliaran. Yang masuk ke dalam rahim adalah tetes yang tidak terlihat. Itu pun menjadi 250 juta manusia. Engkau sisihkan yang lain. Engkau tinggalkan satu tetes yang sangat kecil, tidak terlihat dengan mata, menjadi diri saya ya Allah. Bagaimana engkau mengatur tulang-tulang saya ya Allah? Engkau atur buku-buku jari saya. Kau atur tulang untuk tumit saya. Kau atur tulang untuk betis paha saya, dada saya, bokong saya, tangan saya. Kau atur tulang rusuk untuk menjaga organ tubuh yang sangat vital dalam diri kami. Kau atur kepala saya untuk menjaga otak kami. Allah, Allah. Kau buat jaringan saraf ya Allah. Kau buat otot-otot nadi ya Allah untuk mengatur peredaran darah. Konon kabarnya andai otot saraf ini disambung-sambungkan dalam diri kita itu cukup untuk seputar buka bumi, kurang lebih 40.000 kilometer. Allah, Allah. Kau mengatur mata,
Kau mengatur semua kerja organ tubuh kami ya Allah. Kau mengatur rambut kami ya Allah, tumbuhnya pun berbeda. Kau mengatur kuku kami, kenapa dia setengah tulang dan dia tulus bisa memanjang. Allah, Allah, Allah. Berbeda dengan hewan yang lain. Kenapa kuda seperti itu? Kenapa ayam seperti itu? Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan ya Allah. Kau ciptakan pisang seperti itu, dari kecil menjadi besar, maka keluar jantungnya, keluarlah pisang yang muda, di dalamnya hanya getah dan sepet yang ada. Engkau perbesar ya Allah, dalamnya menjadi isi. Kau tipiskan kulitnya ya Rabbi, berubah menjadi kuning, rasa sepetnya hilang, berganti menjadi manis. Al-Khaliq, Maha Pencipta, Engkau Maha Pencipta. Kau ciptakan ikan-ikan di laut, jutaan bentuk ya Rabbi, namanya pun kami belum tahu semua. Mungkin yang kami makan pun sebenarnya kami tidak tahu namanya. Allah, 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 Allah. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Ya Rabbana, berapa nilai satu butir beras? Kami baru tahu harga menurut manusia 1 kilogram 10.000 rupiah. Padahal Engkau menciptakannya dengan asma-Mu, dengan sifat-Mu, af'al-Mu. Berapa miliar harga satu butir beras? Berapa miliar nilai satu tetes air? Perdalam, perdalam, terus perdalam. Allah, Allah. Ini maunya Allah begini makhluk itu. Cek Allah tetak itu, semua alam yang kuciptakan pakai alat untuk mencari aku. Kuntu kanzan mahfiyan fahbabtu an urafa. Aku ini bagaikan gudang yang sangat tertimbun, tertutup. Aku ingin dicari. Aku menciptakan kamu supaya ada yang mencari aku. Makhluk lain gak mampu mencari seperti manusia. Aku menciptakan kamu supaya kamu mencari aku. Aku ingin ditemukan oleh kamu. Allah, 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 Allah. Ini bukan kesenian Pak. Ini bukan untuk tangis-tangisan, air mata murahan, bukan. Tapi ini untuk ma'rifat. Ma'rifat, silahkan perdalam. Silahkan lelehkan air mata Anda. Saya tidak akan puas dengan gitu-gituan. Ini lebih cepat daripada amal-amalan biasa. Karena disebut Thariqatul Uliya, Thariqah berlevel tinggi, An-Naqsyabandi. Allah, Allah. Terus bergeser lagi kepada Al-Muhyi, Allah yang menghidupi. Al-Mumit yang mematikan. Al-Hasib yang memperhitungkan. Al-Basit yang melimpahkan. Al-Qabid yang menahan. An-Nafi yang memberi manfaat. Ad-Dar yang memberi madarat. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, latihan aja ini, latihan. Ya, nanti kembangkan oleh saudara. Silahkan. Apalagi kalau sampai 10 ribuan. Allah, air mata meleleh. Kalau nggak dibimbing ilmu ginian, kadang-kadang air mata meleleh karena sakit hati, karena yang diinginkan belum tercapai. Gitu-gituan aja. Kalau begitu Wak, belajar ilmu ginian kita meninggalkan duniawi. Siapa bilang? Tadi sudah disampaikan contohnya si Neneng. Kalau dirinya diberikan, apalagi kopinya, apalagi selampainya, dirinya aja udah dapat. Ini kita kadang-kadang, aduh nanti kalau mengejar-ngejar dirinya, aku nggak dapat pemberiannya, ya cetek amat otak itu. Pangarsa apa? Pernah menyampaikan, sing aya teh nyeunana diajar dikir teh euy. Masa beliau? Artinya tidak meninggalkan dunia, saudara. Pesantren saya dari 50 meter jadi 5 hektar sekarang.
Bangunan kami yang dulunya hanya bilik bambu sekarang miliaran. Ke Mekah dulu sekali aja saya sulit banget, sekarang sudah lupa ngitungnya saya. Jadi lewat gitu, mengejar. Dikasih nikmat syukur, dikasih pahit sabar, dipuji nggak bengkak hidung, dihina nggak merah muka. Kayak kita nonton wayang golek. Wayang goleknya nonjok kita, lah dalang gue tahu loh. Kata wayang susah juga orang ini, emang tahu dalangnya sih. Kita puji, nggak pernah bengkak hidung, dipuji orang. Hati-hati muji gua, sebenarnya lu lagi gua tipu lo. Lu muji gua karena lu nggak tahu aja kejelekan gue. Kan nggak bisa Pak, nggak terpengaruh. Ini dipuji sedikit aja. Namanya orang buta itu, buta kalbunya itu. Bisa dipahami ya hadiah. Jadi sifat Allah, asma Allah, kemahaan Allah. Anda malam ini saya mau memperdalam basornya Allah, bahwa Allah maha melihat. Besok saya mau masuk ke samanya Allah. Gitu. Allah senang sekali. Kamu nyari aku ya. Kebanyakan ibadah bukan begitu. Ya Allah, kapan Allah mau nurut kepada aku? Ini berdoa udah lama, kok jadi Tuhan gak bisa diatur sih? Ngetawain saya, ngetawain diri sendiri. Kalau ngetawain gua lempar loh. Keluar lagi guanya. Ini kira-kira ada manfaatnya ngobrol? Ya syukur deh kalau ada manfaatnya. Nggak rugi Anda jauh-jauh datang ke sini. Orang lain pada rekreasi ke Ancol kemana-mana, Anda malah ke sini. Alhamdulillah, dari semalam tadi udah ke sini. Yang dari jauh juga. Karena dengar, wah mau ada si Uwa. Padahal ada saya nggak ada saya, ke sini mah datang aja ya. Nanti hidupkan muraqabah ya, di perwakilan masing-masing hidupkan. Wah Pak Jejen lagi terus-terusan cari pengikutnya. Salah sangka lagi. Lu mainnya politik melulu sih. Kalau orang sudah mainnya di politik, ngeres terus sama orang. Nyari apa lagi saya? Pesantren sudah besar, murid sudah ribuan. Ceramah ke mancanegara, ke Mekah udah lupa ngitungnya. Kendaraan udah puluhan, garasi udah nggak cukup, emang garasinya kecil. Cuma 10 lah, nggak cukup. Mana yang mahiji gehes ya? Tahu sih. KNT maksa kali-kali kudu diberehuk sih. Jadi paham sekarang muraqabah hadiah, paham? Bisa. Yang saya inginkan itunya dokter, confidence-nya tadi, bahwa aku mampu. Nanti ada yang ngejelek-jelekin itu, nggak usah. Kamu udah bisa belum? Belum. Ya Allah, lu ini penonton pegang peluit. Penonton? Kalau diikuti susah. Baru udah mau main prit lagi, berhenti lagi, prit lagi. Dilihat, oh bukan wasit, penonton yang bikin pelit. Hati-hati dalam tarekah ini ada aja orang yang suka nyelonong gitu-gituan. Sekarang kita mau bergeser ke ma'iyah. Apa katanya? Habis waktunya belum? Apa? Habis duhur nambah lagi? Enak lu nggak enak gue. Saya harus ke Purwakarta habis sampai duhur aja lah. Nanti lagi jelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Bisa. Ini bukan hak khusus Kiai Jejen, enggak. Ini suka ada gitu-gituan dalam tarekat ini. Oh itu mau sirul asr khusus. Khusus apa? Saya ditugaskan menerjemahkan kolonel, cuman gitu doang, Heri. Ya diterjemahkan sudah. Lalu ada lagi teman lain menerjemahkan, ya syukur. Siapa tahu terjemah orang lain lebih bagus gitu. Ini kalau pekerjaan ada orang lain yang menyamai, awas nyut. Nggak jalan dikirnya, kejebak dengan wayang goleknya lagi, nggak tembus kemana. Udah. Sekarang ma'iyah, apa katanya? Ini ngomongnya aja mesti latihan dulu sedikit. Ya. Ayo ngomong.
I A I A Di Da Ji Ja I Ya I Ya Ma'iyah. Maunya kita ma'iyah. Ini kultur Indonesia. Ini terpengaruh surat Al-Qari'ah, ujungnya hamiyah. Maka niat, udah niat jadi ma'iyah. Kalau di Indonesia nggak ada yang menyalahkan begitu. Coba Anda ke Timur Tengah, bergaul dengan di internasional, pasti Anda ditertawakan. Mahadal kalam, dia akan mengatakan, ngomong apa ini? Anta mutakhrij min, kamu ini alumni mana? Ma'iyah, apa katanya? Niat, hamiyah, ma'iyah. Fenomena dulu, fenomenanya dulu, ya, pemandangan yang kita lihat. Kalau umat Islam perang melawan kafir lalu menang, bisakah mengucapkan Allah bersama kita? Bisa? Bisa? Karena apa? Jadi kalau menang Allah ternyata Islam kalah. Apakah bisa ngomong Allah tidak bersama kita? Salah bener tuh ngomong. Buktinya kalah. Ini dampak dari tidak mengenal muraqabah ma'iyah. Jadi sebenarnya diam, gerak, ngomong, diam, menang, kalah, semua yang terjadi di alam ini semuanya adalah kebersamaan Allah. Termasuk umat Islam kalah juga itu Allah bersama kita ya. Iya. Ya Allah, kenapa kami dibeginikan? Ya Allah, karena kamu begitu, gitu aja. Intan surullaha, tolonglah agama Allah, tegakkan agama Allah oleh dirimu, untuk dirimu, keluargamu, masyarakatmu, tegakkan yang benar, akan kuturunkan pertolongan. Kenapa Islam sudah rusak seperti ini? Pertolonganmu belum turun ya Allah, karena engkau belum menolong agamaku sesuai dengan keinginanku. Jangan salahkan Allah. Kok Allah begini amat sih? Yaman udah diobrak-abrik, Mesir udah digituin, Damaskus udah rusak, Baghdad udah hancur lebur. Ini Allah kok belum menurunkan tangannya? Kira-kira ada pertanyaan seperti itu dalam hati? Sekarang jawablah oleh kita. Walaupun kita orang bodoh, kita orang lemah, kita punya semangat, ingin ikut mengetuk pintu langit. Dengan apa antara lain? Dengan mengamalkan muraqabah. Zikir yang kita terima dari guru, kita perdalam lagi dengan ma'iyah. Jadi tunduk lagi, ayo praktek lagi, langsung aja praktek. Kamu udah bisa kok. Tunduk, pejamkan mata, rapatkan bibir, dagu ke sebelah kiri, sebut nama Allah. Tidak ada ilmu baru ini, cuman fokusnya yang dikembangkan sesuai kitab yang disusun oleh Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar, bukan karangan Wajejen. Jangan salah paham. Sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Engkau tidak di sana ya Allah. Engkau itu Al-Muhit ya Allah. Andai saya tanya kepada ikan, ikan di mana air? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Aku dicakup oleh air, kata ikan. Wahai manusia, di mana Tuhanmu? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Aku dicakup oleh Allah, Allah, Allah. Saya tidak akan bisa bicara tanpa asma-Mu yang ada dalam diriku ya Allah. Asma al-kalam al-mutakallim. Andai asma basormu tidak ada dalam diri saya ya Allah, maka saya tidak akan melihat. Andai telinga ini ada tapi tidak ada asma samamu ya Allah, maka saya tidak akan mendengar. Semua denyut jantung, semua gerak nafas, semua tetesan darah, putaran oksigen dalam diri saya, dan pada semua benda-benda yang ada di muka bumi dan di luar bumi ini
adalah bersamamu ya Allah, bersamamu ya Allah, 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 bersamamu ya Allah. Tidak ada yang pisah dari Engkau ya Allah. Kalau Engkau terpisah dari pohon-pohonan, bagaimana pohon bisa tumbuh ya Allah? Kami bukan orang sekuler yang memandang pohon tumbuh karena zat-zat yang ada dalam bumi, padahal zat dalam bumi pun berasal dari zat-Mu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Allah berfirman, kau temukan aku hambaku, kau temukan aku hambaku. Ini yang disebut dalam surat Al-Kahfi, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah, Allah, Allah. Terus rasakan. Jadi bukan minta Allah untuk mendekat pada kita, wong Allah dekat dari dulu. Jangan terus memanggil-manggil Allah agar Allah nengok kepada kita, wong Allah sudah dekat dari dulu. Ma'iyatullah. Allah katakan, siapa bilang aku pernah jauh dari kamu? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'. Bagaimana engkau menganggap bahwa aku dengan kamu terhalang? Aku lebih tauhid dari segala sesuatu. Di balik segala sesuatu adalah ada aku. Allah, 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 Allah. Pertajam ini, pertajam, pertajam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua tuh ya. Udah bisa mencoba? Bisa mencoba muraqabah ma'iyah? Udah biasa sedikit-sedikit merasakan bisa? Perdalam nanti oleh sendiri. Anda akan merasakan apa itu tauhid. Yang ada sekarang ilmu tauhid. Pernahkah Anda mengatakan la syarikalak? Pernahkah bahwa menyatakan tiada Tuhan selain Allah? Tiada Tuhan selain? Jadi Tuhan itu hanya siapa? Itu menyebut Tuhan apa mempertuhan? Kejebak lagi Anda. Kita ini sering merasa sudah hebat. Saya menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu pernyataan baru, kata-kata tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan buktinya sungguh banyak selain Allah yang dipertuhan. Terakhir dari saya ini, yang apa bukti dipertuhan? Dibanggakan, dicintai, ditaati, disegani. Bukan tidak boleh cinta kepada makhluk, bukan. Silahkan cintai makhluk, mencintai istri, anak, silahkan. Tapi ada batas. Ada batas. Allah harus lebih dicintai, Rasul harus lebih dicintai dari itu semua. Ini kalau nggak dilatih nggak bisa Pak. Kalau cuma ngomong cinta. Pernah sholat lambat waktu? Karena apa? Karena sedang ngobrol? Pernah ngobrol terus sholat jadi akhir? Kerja terus sholat jadi akhir? Lebih dicintai Allah, lebih dicintai pekerjaan. Berarti yang dipertuhan yang mana? Nah gitu. Kalau lu nyebut bahwa Tuhan lu gue, kata Allah, tapi nyatanya lu taatnya sama dia, jadi Tuhan lu dia gitu. La ilaha illallah. Taqulu bi afwahikum la ilaha illallah wa fi qulubikum kam ilah. Dalam dirimu kamu mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi dalam kalbumu sungguh banyak Tuhan yang kau pertuhan. Saya percepat, akrobiyah, rasakan kedekatan Allah, mahabbah, cinta kepada Allah. Saya membatasi sampai di cinta. Cinta ini paling panjang dibahasnya. Apakah saudara pernah mencintai makhluk? Laki-laki pernah mencintai perempuan? Sampai sekarang masih mencintai? Perempuan mencintai laki-laki? Alhamdulillah. Siapakah yang membuat rasa cinta itu? Oh, itu buatan Allah ya? Oh. Untuk apa Allah menyimpan rasa cinta dalam diri kita? Supaya jadi jembatan untuk mencintai Allah. Kalau cinta kepada makhluk nggak harus pakai dalil, nggak harus pakai penjelasan, nggak harus pakai Quran hadis. Wong nyelonong sendiri, kambing aja bisa cinta sama sesama kambingnya, ya.
Bahkan ibunya sendiri dicintai. Ya. Betul? Jadi kalau cinta makhluk sudah disediakan oleh Allah. Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa. Kalau cinta kepada Allah harus dibangun. Jadi untuk cinta kepada Allah harus dibangun. Sampai belajar mencintai Allah itu dzikirnya saja 10, 20, 30 dengan 40, 70 ribu dzikir. 10, 20, 30 tambah 30, 60 ribu. Jadi nanti silakan Anda duduk. Ngapain lu belajar cinta? Kan tiap mau dzikir juga atini mahabbataka, iya tapi belum dikasih. Kita sering menerjemahkan atini mahabbataka, ya Allah cintailah saya. Kata Allah, aku cinta dari dulu. Buktinya kamu, matamu masih dipakai, mulutmu masih mengunyah. Berarti aku masih mencintaimu. Lu aja yang sulit cinta sama gua, kata Allah. Mau belajar ya Allah ya. Sampai saya menangis dalam rukubah. Ya Allah, bantu saya supaya saya cinta sama engkau ya Allah. Jadi untuk cinta sama dia minta bantuan sama dia. Susah juga ya. Sulit muncul. Apa sih Wak nanti hasilnya apa Wak? Pengen tahu hasilnya. Ibadah jadi nikmat tahu. Itu apaan tuh? Ada bayang-bayang di bawah pohon nangka deket kuburan. Orang lagi pacaran. Lu orang malam Jumat hujan begini malah takut ganderewo. Lu malah diam di situ. Nikmat. Lu orang pada tidur, lu malah di atas sajadah sholat terus. Nikmat. Pengen nggak?